Maka survei nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pemenuhan gizi anak di masa COVID ini lebih buruk, itu datanya 26,6%. Ada 351.336 kasus ya, anak-anak yang terpapar COVID-19. Halo, Assalamualaikum. Pak Susanto, apa kabar? Pak Santo, jumpa lagi kita nih. Waalaikumsalam, Mas Sudrajat. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Pak Santo. Pak Santo, saya ingin mengajak Pak Santo untuk berbincang seputar nasib anak-anak di tengah pandemi. Nih, Pak Santo. Secara umum, seperti apa sih catatan dari KPAI terhadap nasib anak-anak kita ini selama 1,5 tahun ini? Ya, memang situasi COVID-19 ini kan menjadi ancaman ya, sekaligus juga tantangan sebenarnya, bukan hanya Indonesia tetapi juga di banyak negara. Jadi tidak ada satu negara pun yang benar-benar memiliki sistem yang sudah kokoh ya, termasuk juga tentu Indonesia banyak berproses terkait dengan menangani kasus COVID-19 yang terutama juga bukan hanya terkait dampaknya pada anak, tapi juga pada orang dewasa dan sebagainya. Tetapi dalam konteks isu anak sebenarnya Indonesia itu telah menghadapi tantangan yang cukup kompleks ya, diantaranya memastikan bagaimana layanan pendidikannya ya, karena Indonesia dengan beragam tantangan yang ada sebelum COVID-19 pun itu kan sebenarnya tantangan kita juga cukup tinggi ya di Indonesia ya, dengan kondisi geografis yang sangat beragam, kondisi Indonesia yang demikian ini, belum lagi kalau memastikan layanan kesehatan, pemenuhan hak dasar kesehatan anak dan sebagainya, itu tentu menjadi tantangan bagi kita. Memang sebelum COVID ada berbagai kemajuan ya, itu harus kita pahami ya, angka partisipasi pendidikan anak Indonesia semakin meningkat dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini memang menjadi tantangan tersendiri ya, terutama pada isu anak. Pertama, isunya misalnya terkait dengan pemenuhan gizi pada anak. Tampaknya kan memang dengan adanya PHK yang cukup besar itu juga berpengaruh bagi pemenuhan gizi anak-anak kita ya. Misalnya data yang kita terima misalnya ribuan orang yang kena PHK ya, itu tampaknya juga tentu mengurangi pendapatan kan, mengurangi pendapatan. Contoh misalnya Kemenaker itu mencatat 29,4 juta keluarga di Indonesia itu mendapatkan PHK ya. Sebagian PHK, sebagian mendapatkan pengurangan jam kerja. Tentu ini kan kalau sudah pengurangan jam kerja juga mempengaruhi pendapatan. Kalau sudah mempengaruhi pendapatan, tentu akan berpengaruh bagi pemenuhan hak dasar anak, termasuk juga gizi. Maka survei nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pemenuhan gizi anak di masa COVID ini lebih buruk, itu datanya 26,6%. Ya, karena pendapatan keluarga menurun, maka pemenuhan gizi anak itu menurun. Nah, ini tentu menjadi isu yang hemat kami penting jadi concern kita semua ya, bahwa peran pemerintah sangat besar, sangat kita butuhkan, pemerintah daerah juga kita butuhkan, tetapi di pihak lain sinergi dengan civil society, sinergi dengan dunia usaha, dan kelompok-kelompok masyarakat itu hemat kami sangat penting. Kita punya local wisdom hemat kami yang sangat bagus ya, gotong royong. Orang Indonesia itu suasana semangat gotong royongnya sangat bagus. Ini tentu satu aset yang luar biasa, satu modal yang luar biasa untuk menghadapi COVID-19 ini ya. Karena bantuan yang diberikan oleh negara itu kan tentu ini sebagai bagian dari stimulus untuk mengurangi beban masyarakat ya. Tetapi di pihak lain kan peran-peran lingkungan sosial itu penting ya. Makanya kami sangat mengapresiasi dan sangat menghargai bagi
masyarakat yang punya semangat gotong royong tinggi, sehingga kehidupan keluarga-keluarga yang isoman, ya, keluarga-keluarga yang terdampak COVID, sehingga anak-anak kita juga sedikit terbantu dari bantuan dari lingkungan sekitar itu. Itu tentu sangat sangat berharga. Yang kedua, pada aspek pemenuhan pendidikan, kita tahu bahwa situasi hari ini itu situasi yang darurat, ya. Anak-anak kita, kenapa pembelajaran jarak jauh itu kan pilihan di antara pilihan. Jadi itu kan pilihan darurat di antara pilihan-pilihan ideal. Ya, kita menginginkan, siapa tahu yang nggak ingin pembelajaran tatap muka. Orang tua banyak yang menginginkan itu, ya. Anak juga sudah bosen. Beberapa dari survei kita itu anak memang ya ada suasana bosen yang memang sangat bisa dipahami. Tetapi prioriti kita kan keselamatan dan kesehatan anak. Ya. Makanya tentu ini challenge bagi guru di satuan pendidikan harus terus melakukan improvisasi, melakukan inovasi-inovasi pembelajaran agar anak-anak kita happy di dalam proses pembelajaran. Di pihak lain, anak-anak kita juga kerinduan-kerinduan untuk bertemu dengan teman di sekolah, ya, kemudian kerinduan untuk segera ingin sekolah tatap muka itu bisa diantisipasi, sekaligus juga bisa diobati dengan metode-metode yang menyenangkan bagi yang dilakukan oleh guru-guru kita. Itu saya kira merupakan salah satu treatment yang memang harus dilakukan. Nah, isu lain terkait dengan kerentanan anak-anak kita terpapar COVID-19. Ya. Kalau melihat sempat itu kan soal paparan ini sempat heboh ya 2-3 bulan lalu. Kalau dari catatan KPL memang seberapa buruk nasib anak-anak kita ini yang terpapar COVID? Ya, kalau melansir dari Satgas COVID-19 ya, ini kan memang ada 351.336 kasus ya anak-anak yang terpapar COVID-19. Ini rentang usia 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau dalam regulasi kita usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun ya. Nah, kasus yang memang cukup mendominasi, jadi anak terpapar COVID yang memang cukup tinggi adalah usia 7 sampai 12 tahun. Itu memang terbanyak ya. Ada 101.049 kasus. Tetapi anak-anak yang terpapar hingga meninggal dunia memang didominasi kasus yang tertinggi, kematiannya cukup tinggi adalah 0 sampai 2 tahun. Itu 0 sampai 71% ya. Kemudian disusul 16 sampai 18 tahun 0,8% dari jumlah kasus anak yang ada. Ini tentu jadi lampu kuning sebenarnya bagi orang tua. Kenapa kemudian anak usia balita jauh lebih rentan meninggal? Kalau dari sisi data kan memang cukup mendominasi ya, jumlah kematian yang ada. Ini tentu lampu kuning bagi orang tua. Jadi pastikan orang tua harus benar-benar satu, protokol kesehatan harus dipastikan. Yang kedua, orang tua tidak membawa anak ke area-area kerumunan ya. Makanya ada beberapa daerah yang kemudian melarang anak-anak dibawa ke mal, ke area-area kerumunan. Itu hemat kami memang kami berikan apresiasi ya. Ini langkah baik ya, termasuk juga ibu hamil dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Dengan begitu maka anak-anak kita memang bisa diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak rentan tertular, tidak rentan terpapar, dan juga rentan terdampak dari situasi COVID-19. Jadi memang peran keluarga itu sangat menentukan agar anak-anak kita terjaga, terjamin keselamatan dari ancaman tertular COVID-19. Nah, Pak Santo, mengingat angkanya cukup signifikan ya, usia 7 sampai 12 tahun ini. Sementara vaksinasi di kita dan mungkin di banyak negara juga ya, itu kan baru 12 sampai 18 ya yang dilakukan itu. KPAI punya catatan khusus nggak terkait vaksinasi untuk anak ini, Pak? Ya, terkait dengan vaksinasi ini kan memang tidak secepat proses vaksinasi orang dewasa ya. Ya, datanya terus bergerak dan saat ini memang terus berproses. Tentu kita harapkan semua pihak memberikan dukungan ya agar
proses vaksinasi bagi anak ini benar-benar berjalan dengan baik, memastikan safety buat anak-anak kita, sekaligus keterjaminan saat berangkat ke tempat vaksinasi, dari tempat vaksinasi ke rumah, itu benar-benar anak juga safety. Itu penting ya, agar anak-anak kita terjaga dengan baik. Nggak ada keluhan-keluhan di lapangan yang dilaporkan ke KPAI ataupun ke komisi yang lain yang sepengetahuan Mas Anto? Ya, memang keluhan dalam situasi COVID-19 ini memang cukup beragam ya, Bung Sudrajat ya. Misalnya kasus-kasus pendidikan itu kan banyak keluhan yang disampaikan ke kita ya, termasuk juga layanan kesehatan dan lain sebagainya. Yang kemarin yang kasus cukup misalnya yang saya kira banyak media yang juga melansir misalnya bagaimana rumah sakit penuh dan lain sebagainya, itu juga beberapa masyarakat WhatsApp ke kami ya, kenapa kemudian situasinya seperti ini. Pak Santo, fakta lain yang cukup memprihatinkan di tengah pandemi ini kan bergugurannya orang-orang tua gitu ya, pasangan suami istri ini kasusnya banyak banget gitu kan. Nah ini KPAI sendiri punya data nggak berapa banyak anak-anak kita yang mendadak menjadi yatim piatu ini, dan mitigasinya ke depan seperti apa nih Pak? Ya, saat ini memang kami juga terus berproses ya. Kemarin kita juga mengadakan rapat koordinasi nasional dihadiri oleh kementerian lembaga, kemudian dinas kesehatan seluruh Indonesia, kemudian dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, itu dalam kerangka memastikan data ya, agar data by name by address itu benar-benar terdata dengan baik sehingga intervensi yang kita lakukan itu tepat sasaran. Itu penting ya. Yang kedua juga keamanan data. Jadi data bukan hanya untuk data, tetapi data itu harus benar-benar diamankan untuk intervensi lanjutan. Jangan sampai keamanan data itu kemudian diragukan. Itu penting karena ini menyangkut keselamatan data anak-anak kita dan keluarga Indonesia. Yang ketiga adalah memastikan tindak lanjutnya. Hemat kami penting tindak lanjut ini sesuai dengan kebutuhan faktual masing-masing, karena memang ragam masalah anak di Indonesia ini memang cukup beragam ya. Ada misalnya ayah ibunya meninggal, kemudian anak berada di suatu tempat, misalnya belum ada yang menolong dan sebagainya. Tentu kan butuh respon dan juga butuh respon cepat ya. Makanya kemudian Kemensos juga melakukan pendataan, itu merupakan langkah baik. Kemudian stakeholder lain, termasuk juga ormas, juga beberapa ormas juga melakukan pendataan. Itu saya kira bagian dari partisipasi yang hemat kami juga penting ya. Tentu yang harus juga dipastikan adalah sinergi itu penting. Jangan sampai satu titik orang, satu sasaran kemudian mendapatkan intervensi dari berbagai lembaga, tapi yang lain zero misalnya. Jadi saling koordinasi, saling sinergi itu semacam penting agar memastikan ketersebaran dan juga cakupan terbantu dari proses intervensi yang dilakukan. Makanya yang penting kami juga perlu sampaikan, kalau kemudian pengasuh utama itu meninggal dunia, itu tentu harus kita ikuti prosedur regulasi yang ada di Indonesia. Ya, prioritaskan keluarga sampai derajat ketiga yang mengambil alih proses pengasuhannya. Baru kalau ketiga itu maksudnya gimana tuh? Ya, sampai derajat keluarga lebih sampai derajat ketiga ya. Kakek, nenek dan sebagainya ya. Pokoknya ini dalam regulasi kita memang sudah cukup. Nenek, om, tante, wah, kayak gitu-gitu ya. Ya, yang kedua keluarga asuh ya. Jadi kalau memang tidak memungkinkan keluarga sampai derajat ketiga, maka upaya yang perlu dilakukan adalah keluarga asuh ini diatur di dalam PP 44 2017 dan Permensos 1 2020.
Kalau ternyata tidak memungkinkan, maka pengangkatan anak dan penempatan di LKSA ya, atau kalau dulu istilahnya panti ya, lembaga kesejahteraan sosial anak. Itu penting agar niat baik yang dilakukan oleh masyarakat kita itu mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Karena kan kadang-kadang banyak orang juga misalnya punya niat baik tapi tidak dilakukan prosedur yang baik, maka kemudian juga rentan menimbulkan masalah. Itu penting. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, niat baik harus mengikuti prosedur yang baik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi faktanya kan dalam beberapa kasus kadang-kadang kalau misalnya salah satu meninggal atau dua-duanya meninggal, pengasuh utamanya, maka kadang-kadang memang langsung ditempatkan di LKSA atau di panti ya. Padahal sebenarnya aturannya tidak demikian. Jadi prioritaskan keluarga ya sampai derajat ketiga. Tentu ini melalui berbagai pertimbangan. Saya kira Peksos, Dinas Sosial itu memiliki langkah-langkah yang prosedural untuk memastikan apakah seseorang ini tepat melakukan pengasuhan atau tidak. Itu tentu melalui proses dan melalui berbagai tahapan yang ada. Nah, hal lain yang juga penting kami sampaikan adalah bagaimana kita juga memastikan kondisi anak-anak kita itu terbantu dalam proses membangun suasana batin dan suasana jiwa yang nyaman, aman, safety, merasa happy, itu penting ya. Makanya jadi kayak harus ada kayak semacam asesmen psikologi dulu dong berarti ya, kayak gitu ya. Ya, saya kira memang banyak tahapan yang harus dilakukan ya, banyak tahapan dilakukan. Apalagi kalau ayah ibunya meninggal, itu memang kan tidak menutup kemungkinan itu memang ada beban ya. Saya kira sangat bisa dipahami ya. Makanya ada sejumlah kasus yang kami ketahui, misalnya kakaknya nggak berani menginformasikan ke adik-adiknya kalau kemudian ayah ibunya meninggal. Gimana caranya menginformasikan itu? Karena situasi psikologis yang jadi pertimbangan. Nah, hal-hal seperti ini saya kira memang butuh effort besar ya. Sekali lagi butuh upaya besar yang dilakukan oleh negara dan termasuk juga civil society, tidak sekedar membantu secara materi, tetapi hal lain yang juga dipikirkan adalah memastikan kenyamanan anak-anak kita. Kalau ternyata memang ada problem psikologis dari situasi COVID seperti ini, memang ya dukungan psikologis itu memang harus diberikan, terutama oleh pemerintah daerah sebagai penanggung jawab perlindungan anak di tingkat daerah. Itu hemat kami memang penting dan harus juga menjadi prioritas. Pak Santo, saya mau kembali ke yang awal tadi soal data ini. Sejauh ini sudah ada data ancar-ancar berapa banyak anak-anak kita yang kondisinya seperti itu, kehilangan orang tua itu? Ya, ini kan baru data prevalensi ya Mas ya, baru data prevalensi. Makanya data by name by address memang terus berproses ya. Kemensos juga melalui dinas sosial, kami juga kemarin mendapat kabar dalam forum Rakornas itu juga sedang terus melakukan collecting data ya, by name by address untuk memastikan data benar-benar akurat, sehingga apa yang dilakukan negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah benar-benar berbasis data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu diperkirakan data prevalensi kurang lebih ya 11.045 anak ya yang menjadi 11.000. Ya, 11.045 anak yang menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Itu kira-kira demikian, itu yang terdampak dari situasi COVID-19. Tetapi saya perlu sampaikan, ini kan sebenarnya anak hingga kehilangan orang tuanya itu bukan karena COVID saja ya. Kalau kita meruntut dari histori yang ada, kasus-kasus itu ya, misalnya katakanlah anak ditinggal oleh orang tuanya karena kasus kematian dengan kasus kesehatan lain misalnya. Ada juga misalnya karena dampak bencana dan lain sebagainya. Itu saya kira
menjadi bagian dari catatan histori di Indonesia membutuhkan peran semua pihak. Jadi tidak semata-mata kasus COVID hari ini. Oke. Dan ini tidak ada istilahnya data provinsi mana tertinggi atau kabupaten mana tertinggi, nggak ada gitu-gitu. Belum dapat juga data itu ya. Ya, kalau dari sisi jumlah kasus ya, jumlah kasus memang kan 5 provinsi lumayan tinggi ya di Jawa ya. Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta ya. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ya. Jadi Banten kali ya? Banten nggak masuk? 5 daerah. Termasuk juga kematian ya, kematian yang memang kematian anak terutama itu juga menjadi catatan kita. Oke. Nah, tapi sejauh ini antar kementerian atau lembaga-lembaga terkait birokrasi itu sudah kelihatan koordinasi sinerginya di lapangan belum, Pak Santo? Pak Santo, dengan data yang demikian cukup tinggi ya Pak Santo ya, mitigasi yang akan dilakukan kalau dari rekomendasi KPAI dalam pertemuan kemarin, itu hari Kamis kemarin kan, pekan lalu ya, pertemuan itu. Apa aja Pak Santo yang diandalkannya untuk dilakukan pemerintah dan instansi terkait? Ya, memang dari rapat koordinasi nasional kemarin kan memang menghasilkan sejumlah rekomendasi ya yang disepakati oleh peserta dalam rapat koordinasi tersebut ya. Di antaranya adalah memastikan terkait dengan data. Data itu penting, jadi keterlibatan RT RW itu juga penting agar validitas data itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik ya, karena ini menyangkut data warga negara, data anak-anak kita, data keluarga Indonesia. Yang kedua, tentu kita harapkan juga edukasi ya, edukasi terhadap masyarakat kita yang dilakukan oleh pemerintah daerah hingga katakanlah peran-peran lurah, kepala desa, RT RW itu hemat kami penting. Jadi edukasi itu memang harus dilakukan secara simultan. Mereka kan jadi ujung tombaknya, langsung ke sasaran kan? Iya betul, karena kan RT RW itu kan area sasaran ya, yang mereka memiliki basis masyarakat ya. Makanya penting juga mengintegrasikan di dalam program-program reguler kan. Beberapa RT RW kan ada rapat melalui virtual ya. Arisan virtual itu kan masih ada. Nah itu bisa di-insert coba warganya ada nggak yang meninggal, kalau kemudian ada anak yang ya kalau meninggalkan anak berapa, yang ngasuh siapa, itu kan hal-hal prinsip yang hemat kami memang penting diketahui oleh RT RW kita ya, tidak sekedar data tetapi juga memastikan siapa yang akan menolong keluarga itu, setidaknya melakukan perbantuan awal sebelum katakanlah upaya-upaya lain dilakukan. Nah, hal lain juga memastikan sinergi antar kementerian lembaga itu juga jadi bagian dari rekomendasi kita, karena isu anak dalam situasi COVID ini kan memang sangat multidimensi ya. Memastikan layanan pendidikannya, memastikan kesehatannya, belum lagi kalau pendidikan satuan berbasis agama di bawah Kementerian Agama misalnya ya. Hal lain memastikan perlindungannya juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KPAI ya. KPAI dalam konteks ini adalah pada level pengawasannya. Nah, belum lagi terkait dengan katakanlah isu budaya dan lain sebagainya, itu yang makin penting. Jadi sinergi antara lembaga masyarakat itu penting, termasuk juga Kementerian Sosial. Nah, hal lain yang juga penting menjadi bagian dari rekomendasi kita adalah memastikan yang tadi kami sampaikan bahwa jika pengasuh utama tidak ada, maka keluarga harus menjadi prioritas.
Ya, itu penting karena secara sosiologis dan secara psikologis biasanya kalau keluarga dekat itu relatif mudah untuk beradaptasi melakukan pengasuhan ya terhadap anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Belum lagi misalnya memastikan LKSA memberikan pelayanan terbaik, dukungan pemerintah terhadap LKSA juga penting dan lain sebagainya. Itu juga menjadi bagian dari isu yang mengemuka ya. Nah, hal lain juga lembaga-lembaga zakat ya, lembaga-lembaga filantropis itu penting karena banyak lembaga-lembaga filantropis yang ada di Indonesia, baik lembaga filantropis yang sifatnya umum maupun juga lembaga filantropis berbasis agama ya, lembaga-lembaga zakat katakanlah ada lembaga zakat NU, Muhammadiyah, kemudian Basnas dan lain sebagainya. Itu memang kami penting. Selama ini kan memang beliau-beliau yang bergerak di zakat itu sudah bagus membantu ya kelompok-kelompok rentan. Tentu kami memberikan apresiasi. Syukur kalau kemudian dalam isu anak yang ditinggal oleh orang tuanya seperti ini juga menjadi bagian dari prioritas, itu yang kami harapkan. Sehingga ke depan anak-anak kita terbantu dengan baik dan tentu kita harapkan tumbuh kembang anak-anak kita menjadi lebih optimal. Mas Santo, kalau di zaman Pak Harto dulu kan ada apa ya namanya tuh untuk GNOTA tuh ya, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, Mas Santo. Gerakan semacam ini masuk ke rekomendasi KPAI nggak? Ya, itu kan memang menarik ya, tetapi kan itu kita harus melalui berbagai tahapan ya. Jadi, pertama yang tadi kami sampaikan, kalau pengasuh utamanya meninggal, ya prioritaskan keluarga, nggak derajat ketiga. Baru kalau ternyata memang tidak memungkinkan, maka keluarga asuh ya. Baru tahapan selanjutnya adalah keluarga asuh. Nah, tinggal mungkin sekarang itu tadi memastikan data, sinergi dan koordinasi ya. Sinergi dan koordinasi juga mungkin dengan kalangan LSM dan civil society ya, jangan sampai bantuan itu misalnya ada satu kelompok atau satu anak yang mendapatkan macam-macam bantuan sementara anak di tempat lain justru hanya jadi penonton, menunggu-nunggu kepastian semacam itu ya, Mas Santo. Betul sekali, karena kan memang dalam konteks ini adalah isunya pemerataan ya, pemerataan terhadap kelompok-kelompok rentan ya, dalam hal ini anak-anak yang memang membutuhkan. Ya, jangan sampai kemudian satu titik mendapatkan double atau triple bantuan, tetapi anak yang lain zero bantuan misalnya. Itu penting. Makanya tadi pertama adalah data harus valid, kedua sinergi dan koordinasi antar lembaga itu penting agar juga berbagi peran. Ya, siapa melakukan apa itu memang harus benar-benar terkoordinasi dengan baik sehingga tidak double. Nah, hal lain yang juga penting adalah saling juga memberikan dukungan, saya kira, karena kan lembaga-lembaga kita, termasuk juga lembaga sosial ini kan memang ada keunggulan di aspek tertentu, tapi kurang di aspek yang lain, misalnya begitu juga yang lainnya demikian adanya. Memang saling sinergi, saling terkait, saling memberikan dukungan, itu hemat kami penting, sehingga proses membantu anak-anak kita dan menghantarkan anak-anak kita agar ke depan menjadi lebih baik itu benar-benar terkonsolidir dengan baik. Santo, kalau dari negara lain ada yang bisa kita jadikan semacam rujukan nggak sih dalam penanganan anak-anak di saat pandemi, khususnya anak-anak yang kehilangan orang tua gitu loh? Atau memang terkait budaya juga pasti akan beda? Bayangan saya kalau di luar negeri mungkin akan langsung aja taruh di panti asuhan kayak gitu ya. Ya, memang secara khusus ya terkait dengan isu pengasuhan itu memang kami masih membutuhkan validasi data ya. Memang ada beberapa informasi yang masuk ke negara ini, negara itu yang katakanlah bisa jadikan best practice. Tetapi dalam konteks penanganan kasus secara umum ya dalam situasi COVID itu memang misalnya beberapa sumber katakanlah Bloomberg itu memberikan pemeringkatan misalnya terkait dengan kinerja negara dalam menangani COVID yang bertajuk The COVID Resilience Ranking misalnya.
ada 5 negara yang bertahan di 10 besar, diantaranya misalnya Singapura ya dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira juga penting, meskipun tentu ya kalau dari si jumlah penduduk Singapura kan nggak apple to apple dengan Indonesia, penduduknya sangat sedikit. Tetapi bahwa Singapura memang kalau dari sisi kesiapan menghadapi situasi COVID memang cukup baik ya. Sebelum kasus pertama sudah disiapkan tim yang menangani itu, tentu itu juga menjadi bagian dari bagus juga ini peran negara, termasuk juga melakukan tracing, tracking itu memang ditanggung oleh negara ya. Itu hal-hal penting yang sebenarnya bisa jadikan best practice. Tetapi memang tentu Indonesia isunya dalam konteks penanganan COVID itu kan memang tantangannya berbeda dengan Singapura ya, tantangannya berbeda dengan Selandia Baru, berbeda dengan Australia dan sebagainya. Tapi apapun itu, saya kira strategi baik yang ada di negara lain, saya kira bisa diimprovisasi yang sesuai dengan konteks Indonesia. Oke, Bapak Susanto, terima kasih sudah berkenan berbincang dengan kami dari Detikcom. Mudah-mudahan sederet rekomendasi yang disampaikan dari KPAI ini bisa ditindaklanjuti di lapangan ya, dan data, khususnya data nih yang akurat dan keamanan data yang bisa dipastikan supaya bisa cepat mitigasinya ke lapangan itu ya. Betul. Kalau data aja nggak akurat kan repot juga tuh nanti penentuan dana dan segala macamnya itu. Sekali lagi makasih banyak Pak Susanto. Sama-sama Mas Sudrajat, sukses selalu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.